Saat melihat Imsol demam dan pingsan, Sunjae khawatir dan segera membawanya turun dari kincir air. Sunjae membawa Imsol ke apartemennya. Ia menjaga dan merawatnya dengan baik. Saat memegang tangannya, Sunjae mendengar Imsol menggumamkan namanya dengan penuh rindu. Sunjae menghapus air mata Imsol yang terlihat menetes. Bahkan ia dengan manis menatapnya dengan penuh makna. Tiba-tiba sang manajer datang membawakan obat. Tak lama, ia juga kedatangan rekan satu grupnya ke apartemen. Sambil mabuk, mereka tampak penasaran karena mendengar ada wanita di kamar Sunjae. Sang manajer lantas menghalangi mereka supaya tak membuat kehebohan. Ia juga berusaha mengusir mereka agar segera keluar dari apartemen. Keesokannya, Imsol bangun dengan keadaan terheran. Saat tahu, ia berada di rumah Sunjae. Imsol dengan tergesa ingin kabur dari apartemen itu. Imsol menggerutu mengapa Sunjae membawa ia ke rumahnya. Sunjae menjelaskan bahwa tak ada cara lain karena rumahnya lebih dekat dari taman hiburan. Sunjae kecewa karena melihat Imsol tampak marah. Padahal, ia mengobatinya dan memberikan bantuan besar. Imsol lalu berterima kasih atas hal ini. Agar tak pulang, Sunjae berusaha menahannya dan membuat alasan jika sepatunya berada di van dan ia harus menunggu dulu beberapa saat. Sunjae menyiapkan sarapan pagi dengan manis, bahkan memastikan keadaan Imsol apakah telah pulih atau belum. Sunjae tahu jika menjadi produser utama dalam sebuah film adalah impian besar bagi Imsol. Ia memohon agar Imsol tak mengundurkan diri karenanya. Menurut Imsol, ada mimpi yang lebih penting. Keinginan terbesarnya hanya ingin membuat orang yang ia cintai berumur panjang dan sehat. Hal ini saling berkaitan dengan pekerjaannya. Namun ia tak bisa menjelaskannya lebih detail. 이봐요, 어디 아파요? 자기 영화 만드는 게 꿈이라면서요. Sunjae mengantar Imsol untuk pulang. Saat di lobi, mereka berpapasan dengan Taesung. Agar tak terjadi kesalahpahaman di depan satpam dan orang lain yang memperhatikannya, Imsol membuat alasan bahwa ia datang ke rumah Sunjae untuk keperluan bisnis. Ia lalu memutuskan untuk pulang bersama Taesung. Sunjae dilanda cemburu buta saat melihat hal ini. 그럼 너는 왜 여기 있어? 이거 다 빨아버려, 진짜. Ketika di kantor, Direktur Lee berusaha membujuk Imsol supaya tak keluar dari perusahaannya. Namun Imsol dengan pendiriannya tetap menolak dan sudah tekad dengan keputusannya. Di sisi lain, Taesung menemukan hal aneh atas kasus penculikan wanita tempo lalu. Ia mendapati sang pelaku mengendarai taksi, bahkan mengawasi pemilik kendaraan sport berwarna putih yang tak lain adalah Sunjae. Manajer Dongsok merasa heran karena melihat Sunjae terus menatap sekantong obat. Saat mendengar Sunjae dengan berbagai alasan ingin memberikan obat itu kepada Imsol, ia mencurigai Sunjae telah tertarik kepada Imsol. 동서가. 예? Gendeok berpapasan dengan Boksun dan keluarganya di sauna. Ia akhirnya tahu jika ibunya telah ditolong dan diantar tempo lalu oleh putra Gendeok. Gendeok lantas membanggakan kesuksesan dan kekayaan putranya. Hal ini membuat Boksun penasaran apakah Sunjae telah memiliki kekasih. Ia ingin agar putrinya bisa dijodohkan dengan Sunjae. Namun Gendeok tampak tak terima karena merasa Imsol tak setara dengan putranya. Berdasarkan ingatannya, ia merasa jika Imsol tak cantik. Bahkan disebut anak yang kurang fokus. Hal ini membuat Boksun kesal dan menendangnya. 참나. 보는 눈이 다 다를 수도 있지 뭐. Sunjae seringkali memikirkan Imsol. Ia dengan berbagai cara selalu ingin berada di dekatnya. Pada malam itu, ia melihat Imsol di taman dan sedang mengasuh keponakannya. Sunjae bersembunyi saat ia hampir ketahuan oleh Imsol. Namun tak lama, ia menyadari keberadaannya saat ponselnya terjatuh dari perosotan dan HP Sunjae berdering saat In Hyuk menghubunginya. Imsol dengan terpaksa membawa ia ke rumahnya. Hal ini karena keponakannya tak sengaja muntah di baju Sunjae saat ia menggendongnya. Ketika di toilet, Sunjae tiba-tiba keluar dengan dada telanjangnya. Di waktu bersamaan, Imsol segera menyembunyikan Sunjae di kamarnya. Karena ibu, nenek dan keponakannya telah pulang dari sauna. 줘보세요.
언니가 왜 토론하지? Sunjae menatap benda dan berbagai koleksi barang di kamar Imsol. Sunjae tiba-tiba menjatuhkan jam putar dan merusaknya. Ia bersikeras untuk membawa dan memperbaikinya meskipun Imsol menolaknya. Sunjae lalu menatap foto Imsol semasa SMA. Ia mengakui dengan spontan jika Imsol tampak cantik di foto itu. Hal ini lantas membuat Imsol salah tingkah. Saat situasi sudah tenang dan keluarganya telah tidur, ia memastikan Sunjae untuk segera pulang dan mengantarnya sampai depan pintu. Tiba-tiba, Sunjae terlintas memori manis saat ia berciuman dengan Imsol di kehidupan lalu. Sunjae terus memikirkan apa arti dari penglihatan itu. Menurutnya, hal itu bagaikan adegan yang ia pernah lihat dari film yang pernah ia tonton. Menyadari hal ini, In Hyuk memastikan jika itu adalah rasa cinta dan ketertarikan pada wanita. Keesokannya, Taesung menemui Sunjae di kafe. Taesung meminta bantuan bahwa ia membutuhkan rekaman dari dashboard mobilnya. Hal ini berkaitan dengan penggemar Sunjae yang diculik tempo lalu. Tak lama pembicaraan mereka tertuju pada Imsol. Dari sorotan mata keduanya, mereka seakan kesal dan saling cemburu, seolah menginstruksikan untuk tak mendekati wanita pujaannya. Saat melihat rekaman dashboard, Sunjae menyadari bahwa ia selalu diawasi oleh pria misterius. Bahkan ingatan masa lalunya tiba-tiba kembali terlintas. Di sisi lain, Imgam dan Hyunju tampak bahagia karena mereka baru saja menerima uang $400.000 atas hadiah dari lotre. Keduanya lantas memikirkan dengan bahagia untuk menggunakan uang tersebut ke hal-hal yang mereka impikan. Suasana hati Hyunju begitu baik. Mulai hari ini, bahkan ia dengan tulus memberikan izin untuk Imgam supaya mengejar mimpinya kembali untuk menjadi aktor. Sementara itu, agensi Sunjae dan Bond Cinema sedang mendiskusikan proyek terkait film yang akan mereka garap. Sunjae meminta agar akhir dari ending cerita tersebut bisa diubah. Ia menginginkan supaya tokoh protagonis pria yang hilang ingatan kembali bertemu dengan wanitanya dan saling jatuh cinta di akhir cerita. Namun, Imsol dengan tegas menolak bahwa akhir cerita itu adalah yang terbaik bagi tokoh utama. Imsol tak ingin jika protagonis pria selalu terjebak dalam lingkaran takdir yang sama. Menyadari Sunjae selalu ingin berada di dekatnya, ia bertanya-tanya mengapa Sunjae melakukan hal ini. Sunjae berkata dengan jujur jika hatinya merasa aneh karena sepertinya ia sudah jatuh cinta kepada Imsol. Sunjae mengaku selalu memikirkan dan mencemaskannya. Namun hal ini membuat Imsol tak gentar dan menegaskan agar Sunjae tak pernah tertarik kepadanya karena ia masih mencintai seorang pria dari ingatannya di masa lalu. Sunjae paham bahwa ia tak akan lagi melewati batas. Ia tak akan berusaha menahan seseorang yang tidak menyukainya. Imsol meminta maaf karena telah menolaknya. Ia berharap agar Sunjae selalu sehat dan bisa hidup dengan baik. Imsol lalu pulang dengan Taesung. Dalam kesempatan ini, Taesung juga menyatakan perasaan cintanya kepada Imsol. Namun ia tak membalas perasaan itu. Imsol mengaku jika ia masih tak bisa melupakan seseorang di hatinya. Sesampai di rumah, Imsol bahagia karena neneknya yang demensia kini telah kembali mengingatnya. Nenek Mija mengatakan bahwa setiap kenangan atau ingatan yang ia lihat, didengar atau dirasakan tak akan pernah menghilang sampai kapanpun. Meskipun ia melupakannya, namun semua itu akan tetap membekas dalam jiwanya. Lantas hal ini mengingatkan Imsol pada sikap aneh Sunjae yang selalu terlintas kenangan mereka di masa lalu. 그럼 자주 좀 와. Ketika rapat dengan Direktur Lee untuk membahas proyek filmnya, Sunjae tak bisa fokus dan selalu memikirkan Imsol. Direktur Lee menyampaikan penyesalannya bahwa ia tak bisa membujuk Imsol untuk tetap bekerja menjadi produser dalam proyek ini. Saat di luar gedung, ia menatap jam putar milik Imsol yang telah ia perbaiki. Tiba-tiba dalam benak Sunjae terlintas lagu Sonaki dengan beberapa potongan memori indah bersama Imsol. Di balik itu, Imsol menerima pesan dari Direktur Lee. Pesan itu berisi file lagu Sonaki yang dinyanyikan oleh Sunjae. Saat mendengarnya, Imsol ikut bernyanyi dan ikut terlarut dalam lagu itu. Bahkan hatinya terasa sesak dan tak mampu menahan air matanya.
Setelah mendapatkan identitas lengkap dan catatan kriminal Yongso, Taesung dan rekannya mulai bersiap untuk segera menangkapnya. Namun di tengah pengejaran, mereka cukup kesulitan saat menangkap Yongso. Aksi kejar-kejaran tak dapat dihindari. Di waktu bersamaan ketika Sun Jae kembali menatap dan mengoperasikan jam putar, sepertinya semua memori dan kenangan bersama Imsol di masa lalu telah kembali pulih. Semua itu semakin diperjelas saat ia menatap bayangan Imsol yang berada di depannya sedang memakai payung berwarna kuning. Sun Jae berlari ke tengah jalan, namun dari arah jauh terlihat Yongso mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi secara brutal ingin menabrak dan mencelakai Sun Jae. Untungnya hal itu mampu ditahan oleh mobil Taesung sehingga membuat Sun Jae bisa selamat dari tragedi itu. Dalam benak Sun Jae, ia terpikir apakah ada takdir yang tidak bisa ia lawan atau ubah. Terlepas dari apapun itu, ia akan tetap mencintai Imsol selamanya.